Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Lia Karlina dari kelas 11 MPLB 1. Saya akan memaparkan materi bab 1 teknologi perkantoran, yaitu mengenai teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Sebelumnya, simak dulu peta konsep berikut ini. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan teknologi perkantoran. Menurut Teja Purnama, teknologi perkantoran berasal dari dua suku kata, yaitu teknologi yang berarti ilmu tentang keterampilan dan kantor atau perkantoran yang berarti sebagai tempat berlangsungnya pekerjaan kantor atau kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Adapun dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, meningkatkan penghasilan tenaga kerja, meringankan tenaga dan pikiran tenaga kerja, mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran. Karena di sini seluruh administrasi perkantoran dilakukan secara digital. Jadi, otomatis tenaga kerja atau sumber daya manusia di sini akan semakin menambah angka penganggurannya. Yang kedua yaitu kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Karena keterampilan dalam menggunakan komputer ini tidak sembarang digunakan. Ada tata caranya dan juga ada prosedurnya. Yang selanjutnya adalah menimbulkan ketergantungan terhadap mesin yang akan menimbulkan pemborosan. Misalnya, ketika kita ingin mengirimkan surat ataupun pesan-pesan penting kepada seseorang, kita itu mungkin sekarang sering melakukannya lewat WhatsApp. Jadi kita tidak tahu mana yang harusnya formal, mana yang harusnya informal. Yang selanjutnya adalah dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. Karena komputer itu memiliki suara-suara yang sangat khas seperti halnya mesin ketik ataupun keyboard dalam komputer. Jika dilakukan secara bersamaan, itu akan menimbulkan suara yang sangat keras sehingga dapat mengganggu kepada pegawai lainnya. Yang terakhir yaitu penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya. Contohnya, ketika kita akan mengeprint suatu dokumen ataupun surat, kita itu memerlukan penunjang lainnya. Salah satunya adalah kertas dan tinta. Ketika kita membutuhkan lebih banyak dokumen, kita akan memerlukan lebih banyak tinta dan juga kertas. Pembahasan yang ketiga adalah peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Apa sih peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan itu? Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu bisa dicapai apabila terdapat alat-alat yang mendukung. Dalam hal ini, teknologi perkantoran berperan sebagai efisiensi kerja yang menyangkut produktivitas. Selanjutnya yang keempat yaitu mesin kantor. Salah satu contohnya adalah komputer, mesin faksimil, dan mesin fotokopi. Yang selanjutnya yaitu otomatisasi perkantoran. Di dalamnya terdapat hakikat yang terdiri dari pengertian dan juga tahap. Yang pertama adalah pengertian. Otomatisasi perkantoran atau office automation atau adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informal
Yang kedua, tahap transisional, yaitu ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Yang terakhir yaitu transformasional, yaitu merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT. Bagian ketiga yaitu tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu menggabungkan penerapan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dalam lingkungan kerja. Yang kedua, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Adapun manfaat dari otomatisasi perkantoran yaitu yang pertama, informasi yang berguna bagi kelancaran kerja kantor lebih mudah, murah, dan cepat diperoleh. Otomatisasi kantor meningkatkan relasi antar pihak yang terlibat di kantor karena komunikasi bisa terjalin dengan lancar. Mempermudah pemecahan masalah pada grup, divisi, atau tim di kantor, menjadi pelengkap dan penunjang kerja pegawai, bukan pengganti tenaga kerja. Menjadi dasar bagi perusahaan untuk bersaing dengan lebih baik berkat adanya manfaat integrasi inovasi, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai. Yang terakhir, memberikan opsi pemecahan masalah dan keputusan terbaik dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu sistem komunikasi elektronik atau electronic communication system. Yang kedua adalah sistem kolaborasi elektronik. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Yang keempat, sistem pengolahan kantor atau office management system. Yang kelima yaitu sistem elektronik formal, dan yang terakhir adalah sistem elektronik informal. Selanjutnya yaitu ada aplikasi otomatisasi perkantoran. Di dalamnya itu terdapat yang pertama pengolahan kata atau word processing, yang kedua yaitu surat elektronik atau electronic mail atau email, yang ketiga yaitu voicemail, konferensi audio atau audio conference, konferensi video atau video conference, konferensi komputer atau computer conference, elektronik atau electronic calendaring, video text, image storage, and dan yang terakhir yaitu desktop publishing. Bahasan terakhir di bab 1 ini yaitu mengenai kantor virtual. Definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya. Tempat seorang individu dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki lokasi kantor secara fisik. Pembahasan terakhir di bab 1 ini yaitu mengenai kantor virtual. Definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya. Tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki lokasi kantor secara fisik. Nah, tetapi dalam kemudahan tersebut tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. Kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal. Seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal. Rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui telekonferensi atau video konferensi, dan dokumen dapat ditransmisikan secara elektronik. Pengurangan halaman aktivitas kerja seperti hujan, jalan macet, tempat jauh sudah tidak dapat lagi menjadi alasan untuk tidak bekerja. Keuntungan sosial dari kantor virtual adalah memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki tanggungan anak-anak kecil, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia. Adapun kekurangannya yaitu rasa tidak memiliki perusahaan, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja rendah, dan ketegangan keluarga. Demikian pembahasan di bab
mudah-mudahan bermanfaat.